Berikutnya kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan memasuki ruangan sidang. Silakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Dipersilakan kepada majelis hakim dan angkatannya untuk memasuki ruang sidang. Hakim, silakan memasuki ruangan sidang. Silakan. Adapun yang memimpin sidang perkara pidana ini, Profesor Dr. Penasius Krishna SHM sebagai hakim ketua, Dr. Herculano Saidi Prayoga SHMH sebagai hakim anggota 1, Dr. Bina Evelyn SHMH sebagai hakim anggota 2. Menurut data dari Kemen PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hingga Oktober 2022, sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Dilalui seorang suami tega menganiaya istrinya akibat miras. Polres Melawi Polda Kalbar, seorang suami di Desa Juang, Kecamatan Mangapino, Kabupaten Melawi, tega menganiaya istrinya sendiri dengan satu buah piring, diduga akibat terpengaruh minuman keras, hingga mengakibatkan istrinya mengalami luka pada bagian kepala. Hal itu diungkapkan Kapolres Melawi, AKBP Sigi Beriambo, SIK, melalui Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP Agus Sudina, SIK MH, Rabu 6 September 2023. Pada tanggal 19 September 2023 terjadi pertengkaran antara terdakwa Julius Aditya Resa alias Adit dengan istrinya di kediaman keduanya. Sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, di kediaman terdakwa Julius Aditya Resa alias Adit yang beralamat di Jalan Juang nomor 12 RT 03 RW 02 Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Korban yaitu Dian sedang merapikan piring di dapur. Lalu pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat, Adit pulang dari Bling dan korban mulai memarahinya karena pulang dalam keadaan mabuk dipengaruhi alkohol. Anggota sidang dipersilakan untuk membawa terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Terdakwa silakan memasuki ruangan sidang. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Apakah terdakwa ada memberikan surat kepada kuasa hukum? Ada, Yang Mulia. Silakan bawa ke depan. Apakah antara jaksa penuntut umum memiliki hubungan darah dengan terdakwa dan korban? Tidak, Yang Mulia. Apakah antara kuasa hukum memiliki hubungan darah dengan terdakwa dan korban? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan membacakan identitas. Nama Julius Aditya Resa, apakah benar? Benar. Tempat tanggal lahir PTNA 13 Juli 1998. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pengangguran. Agama Katolik. Usia 25 tahun. Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Oktober 2023, akan dilaksanakan persidangan perkara pidana KDRT dengan terdakwa Julius Aditya Resa. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah jaksa penuntut umum sudah memberikan acara pemeriksaan atau BAP? Tidak, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum sudah menerima saran BAP dari jaksa penuntut umum?
Silakan perwakilan JPU dan kuasa hukum untuk maju ke depan dan memberikan berkas. Baik, silakan kembali. Baik, kepada jaksa penuntut umum dipersilahkan membacakan surat dakwaan. Yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Izinkan kami membacakan surat dakwaan. Pengadilan Negeri Nangaminung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat untuk keadilan. Surat dakwaan nomor PDS 1/21/2023. Identitas terdakwa, nama lengkap Julius Aditya Resa. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Bahwa pada Rabu 2 Agustus 2023 terdakwa Julius Aditya Resa alias Adit telah di PHK dan pekerjaannya. Namun pada Minggu 18 September 2023 ketahuan oleh korban yaitu dia yang merupakan istri dari terdakwa bahwa terdakwa tetap sering pergi keluar rumah untuk alkohol dalam beralasan bekerja. Kemudian pada tanggal 19 September 2023 terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya di kediaman keduanya. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar 17.54 waktu Indonesia Barat di kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Ruang nomor 12 PT 3 RW 2 Lampung Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, korban Yerian sedang melakukan piring di dapur. Lalu pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat terdakwa pulang dari kelas karena korban mulai memarahinya dan berkata, apakah merasa tidak punya tanggung jawab perpecahan hanya berkata yang tidak memikirkan kebuatanmu? Dan terdakwa membalas dan berkata, apa kau? Mati kau. Lalu pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, karena emosi, terdakwa mengambil piring yang sudah dicuci korban dan melemparkannya ke korban dan dikena pada bagian wajah yang mengakibatkan luka goresan di wajah korban. Setelah melemparkan piring di bagian wajah korban, terdakwa Julius Aditya Resa alias Adit kabur ke rumah kerabatnya tidak jauh dari rumah korban. Lalu Nela selaku tetangga yang mendengar ada keributan di dalam rumah menghampiri korban untuk melihat kondisi korban. Dan saksi Nela melihat bahwa si korban sudah tidak berdaya di dapur dan melakukan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan pada wajah korban. Pada sekitar pukul 18.12 WIB, saksi Gia pada saat itu sedang lewat di depan rumah korban dan terdakwa lalu dipanggil oleh saksi Nela untuk membantu menghentikan pendarahan pada wajah korban. Hingga sekitar pada pukul 18.13 kondisi korban juga belum kunjung membaik. Maka saksi Nela dan saksi Gia membawa korban ke rumah sakit Citra Bunda dengan menggunakan mobil Honda City dengan nomor polisi KB 1234 milik terdakwa Julius Aditya Resa alias Adit. Mereka tiba di rumah sakit Citra Bunda pada pukul 18.30 WIB dan langsung ditangani oleh petugas medis dan diperiksa oleh dokter yang bertugas di rumah sakit. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 mengalami luka goresan keramik yang cukup serius di bagian dahi dan pipi berdasarkan visum nomor 14 TU RSCB 2/2023 oleh Rumah Sakit Citra Bunda yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2023 yang disusun oleh Dr. Wahyu dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan penggantian Johanna terdapat luka memar akibat lemparan dan pecahan piring keramik yang membutuhkan waktu penyembuhan kurang lebih 28 hari. Bahwa korban merasa sakit hati terhadap terdakwa yang telah melukainya dan tidak datang untuk mengunjunginya di rumah sakit. Maka korban mengadukan perbuatan terdakwa Julius Aditya Resa alias Adit ke Polres Melawi untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa Julius Aditya Resa alias Adit diatur dan diancam dengan pasal isi Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Isi pasal 44 ayat 2 UU PKDRT dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Selanjutnya dianggap telah dibacakan hormat kami penuntut umum Seniwati SHMH, Veronica Firna SHMH, Filiberta Dwi Agustina SHMHU. Sekian dari kami ambil. Apakah dari kuasa hukum ada eksepsi?
Ada yang tidak bisa bacakan? Kami Benedictus Sergio Goji SHMH, Binsar Kova SH, Elizabeth Eka Julia SH dengan hormat mengajukan eksepsi ini kepada pengadilan untuk mempertimbangkan beberapa argumen dan alasan yang kami kemukakan dalam rangka meringankan hukuman terdakwa Julius Aditya Reza alias Adit yang sedang menghadapi tuntutan umum sesuai dengan KUHP. Berdasarkan pasal 54 UHAP yang berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Karena itu kami akan melindungi status terdakwa sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah sehingga majelis hakim menjatuhkan keputusannya. Oleh karena itu sebelum keputusan dijatuhkan, kita patut untuk mempertahankan hak dan kewajiban sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu kehadiran kami menjadi pemenuhan hak dan kewajiban terdakwa. Latar belakang kasus telah dibacakan, kronologi kejadian telah dibacakan. Terdakwa Julius Aditya Reza alias Adit saat itu sedang stres karena baru saja di PHK dari pekerjaannya pada tanggal 2 Agustus 2023. Hal ini mungkin mempengaruhi tindakannya pada tanggal 19 September tahun 2023. Selanjutnya, klien kami ini keadaan emosionalnya tidak terkendali dan juga dipengaruhi oleh minuman alkohol. Terdakwa Julius Aditya Reza merasa terprovokasi oleh kata-kata dan perilaku korban Dian. Saat pertengkaran yang terjadi di video bukti yang ditunjukkan tadi, korban memarahi terdakwa dengan kata-kata yang merendahkan yang dapat memicu reaksi emosional terdakwa atau klien kami Julius Aditya Reza. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali sanksi yang akan diberikan kepada Julius Aditya Reza. Dan juga dengan ini terdakwa akan menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan bersedia untuk mengikuti proses hukum dengan sikap yang kooperatif. Kami, sebagai kuasa hukum terdakwa, mengajukan eksepsi ini dengan harapan bahwa pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang telah disampaikan dalam rangka meringankan hukuman terdakwa. Kami percaya bahwa terdakwa dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat jika diberi kesempatan untuk rehabilitas. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum terdakwa Julius Aditya Reza, Elizabeth Eka Julia SH, Benedictus Sergio Goji SHMH, dan Dian Sarakopa SH. Sekian dari kami, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan pembacaan putusan sela dan tetap mendatangkan terdakwa. Sidang hari ini ditutup. Pada hari ini, tanggal 11 Oktober 2023, akan diselenggarakan sidang pidana KDRT dengan pembacaan putusan sela terdakwa Julius Aditya Reza. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan putusan sela. Putusan sela nomor 1.1-PID.SUS-2023-PN Melawi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Nangka Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Julius Aditya Reza, tempat lahir PT Erna, tanggal lahir 13 Juni 1998, usia 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan 2 nomor 12 RT 03 NW 02 Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Agama Katolik, pekerjaan pengangguran. Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan. 1. Oleh penyidik. Terdakwa sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 di Rutan Pusat Kepolisian Negeri Nangapino, Kabupaten Melawi. 2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 di Rutan Pusat Kepolisian Negeri Nangapino, Kabupaten Melawi. 3. Oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa di Rutan Kelas 1 Kalimantan Barat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nangapino. Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukum
Benedictus Giovanni SH.MH, Dian Sanakova SH, dan Elizabeth Eka Dulia SH, advokat pada kantor hukum yang beralamat di Kilometer 7, Desa Kelaki, Kecamatan Nagapinang, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Perlakuan terdakwa sangat tidak sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Julius Aditya Reza alias Adit dinyatakan ditolak. Sidang hari ini mengenai pembacaan putusan setelah ditutup. Selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan membawakan korban dan tetap mendatangkan terdakwa. Apakah JPU siap untuk mendatangkan korban? Siap, Yang Mulia. Kalau begitu sidang hari ini ditutup. Korban memasuki ruang sidang. Korban, silakan. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2023, akan diselenggarakan sidang perkara pidana KDRT dengan mendatangkan korban. Terdakwa Julius Aditya Reza. Sebelumnya saya akan membacakan identitas korban. Nama Dian Johana, tempat tanggal lahir Langan 6 Januari 1998. Jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Katolik, usia 25 tahun. Kami mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada korban. Izin Yang Mulia, Dian, apakah Anda mengetahui alasan tadi pihak dari pekerjaannya? Mohon dijawab dengan lantang. Dari yang saya ketahui, perusahaan tempat pekerjaan dia mengalami penurunan dan perusahaan tersebut memberhentikan beberapa karyawan. Cukup Yang Mulia dari kami jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih. Kami mempersilahkan kuasa hukum untuk memberikan pertanyaan kepada korban. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, ketika saudara Adit bekerja, apakah yang saudara Dian lakukan di rumah? Sebagai ibu rumah tangga, Lalu, kira-kira pada tanggal berapakah saudara Dian mengetahui bahwa saudara Adit telah di PHK dari pekerjaannya? tanggal 18 September. Oke, sekian dari kami Yang Mulia. Terima kasih. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada korban. Sudah berapa lama saudari Dian menjalin hubungan pernikahan dengan saudara Adit? Sudah 3 tahun. Selama menjalin hubungan tersebut, apakah sudah pernah terjadi kekerasan serupa? Belum pernah ini pertama kali. Saat Adit pulang malam itu, apa yang Anda ingat sebelum kejadian? Kan sebelum kejadiannya pada tanggal 19 September, saya posisinya masih di dapur lagi membereskan piring. Sekitar jam 5:30, Adit pulang ke rumah dan itu dia langsung ke WC. Setelah di WC, saya langsung menegur karena tercium bau alkohol. Setelah itu saya langsung bilang kalau dia itu cuma Sidang hari ini mengenai pemeriksaan korban ditutup. Selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan membawakan saksi dan tetap mendatangkan terdakwa. Apakah jaksa penuntut umum siap untuk mendatangkan saksi? Siap Yang Mulia. Persilakan saksi-saksi memasuki ruang sidang. Pada hari ini, tanggal 25 Oktober 2023 akan diselenggarakan sidang perkara pidana KDRT dengan mendatangkan saksi. Terdakwa Julius Aditya Reza. Sidang terhadap pemeriksaan saksi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Anggota sidang. Baik, Yang Mulia. Sebelum dimulai persidangan, para saksi diminta untuk bersumpah. Saya, Maria Magdalena Petronella, siap menjadi saksi dan akan memberikan keterangan dengan sesungguhnya dan sejujur-jujurnya.
Saya, Emilia Natalia, siap menjadi saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Kami mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada para saksi. Izin yang mulia. Saksi, apakah saudari Nela dan saudari Dia sebelumnya pernah mengetahui atau pernah mendengar adanya pertengkaran sebelum kasus pada 19 September ini? Tidak pernah. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kami mempersilahkan penuntut kuasa hukum untuk memberikan pertanyaan kepada para saksi. Izin yang mulia. Apakah kedua saksi memiliki hubungan akrab dengan saudari Dia dan saudara Adi? Ya, kami memiliki hubungan antara keluarga. Selanjutnya, apakah yang kedua saksi lakukan ketika kejadian? Setelah mendengar bunyian dari rumah korban, saya langsung pergi dan membantu korban. Setelah itu, saya tidak bisa memberhentikan pendarahan di kepala korban. Lalu, saya melihat saksi Dia lewat, lalu saya melihat saksi Dia untuk masuk untuk membantu korban. Cukup yang mulia dan kami terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya ingin bertanya, hubungan seperti apa yang kalian miliki antara saudari Dia dan saudara Julius Aditya Resa? Mohon maaf, saudari Dian dan Julius Aditya Resa. Hubungan kami seperti tetangga yang biasanya saling nongkrong dan berbicara. Terima kasih. Apa yang saudari Nela lakukan ketika mendengar suara dari saudari Dian? Saya langsung pergi dan masuk ke rumah korban, lalu membantu pendarahan yang ada di kepala korban. Tetapi pendarahan tersebut tidak dapat berhenti. Lalu saya mencari pertolongan dari luar dan saya melihat saudari Dia lewat di depan rumah korban. Lalu saya menarik saudari Dia untuk masuk ke rumah korban untuk membantu saya. Oke, saudari saksi, pada saat Anda mendengar suara dari Dian, kira-kira saat itu Anda berjarak berapa meter dari kejadian? Sekitar 3 meter. Anda pada saat itu lewat di rumah saudari Dian, benar? Tidak, pada saat itu saya sedang duduk di depan rumah saya. Berarti antara rumah saudari Nela dan korban berdekatan. Ya. Baik, untuk saudari Nela, apakah Anda melihat bahwa Julius Aditya Resa melemparkan piring ke saudari Dian? Ya, tidak. Begitu pula dengan saksi Dian, apakah saudari melihat? Tidak, yang mulia. Untuk Nela, karena Anda mendengar, apakah Anda melihat saudara Julius Aditya Resa pergi meninggalkan rumah? Saya tidak melihat. Baik, pada saksi Nela, pada saat setelah Anda mendengar suara Dian, apakah Anda langsung memasuki rumah korban? Selang beberapa menit saya baru masuk ke rumah korban. Dan apa yang Anda lihat? Saya melihat korban sudah keadaan pingsan dan tidak sadar. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Yang pertama, saya menolak luka korban dengan isu, tetapi pendarahannya tidak berhenti. Lalu saya meminta pertolongan dari saudara. Di pada saat itu, bagaimana Anda bisa meminta pertolongan dari saudari Dian? Apakah dia sedang lewat ke depan rumah atau? Iya, dia sedang melewati rumah korban. Lalu, bagaimana yang kalian
sidang hari ini mengenai pemeriksaan saksi ditutup. Selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 11 November 1 Maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 1 November 2023 dengan membawakan barang bukti dan tetap mendatangkan terdakwa. Apakah jaksa penuntut umum siap untuk menghadirkan barang bukti? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini, tanggal 1 November 2023, akan diselenggarakan sidang perkara pidana KDRT dengan membawa barang bukti serta mendatangkan korban dan terdakwa. Baik, kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk menyampaikan dan menjelaskan mengenai barang bukti yang dibawa. Mohon izin Yang Mulia, kami akan menjelaskan barang bukti yang kami bawa. Ini adalah baju korban terdakwa melakukan pemulasan kepada korban. Saudara adik, apakah benar ini adalah baju yang digunakan korban saat Anda melakukan kekerasan kepadanya? Selanjutnya, ini adalah pecahan piring yang tersisa di dapur yang ditemui oleh saksi. Saudara adik, apakah benar ini adalah piring yang digunakan saat kasus itu terjadi? Dan selanjutnya saya mendapatkan surat visum dari rumah sakit yaitu tentang luka memar dan luka pada bagian wajah yang membutuhkan waktu penyembuhan kurang lebih 28 hari untuk saudari Dian. Cukup Yang Mulia. Bisa berikan yang surat visum serta barang bukti. Dipersilakan untuk membawa barang bukti yang kembali. Bisa berikan yang surat visum serta barang bukti. Terima kasih. Sidang hari ini mengenai pemeriksaan barang bukti ditutup. Selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 8 November 2023 dengan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tetap mendatangkan terdakwa. Dengan pemeriksaan terhadap terdakwa Julius Aditya Resa. Kami mempersilahkan terdakwa untuk menceritakan kronologi kejadian. Jadi pada hari tersebut saya sedang keluar untuk menggunakan diri karena saya stres akibat di PHK dan saya menemukan pekerjaan. Setelah saya pulang dari tempat hiburan, saya pulang dan menuju ke WC. Setelah keluar dari WC, saudari Dian atau istri saya mengajak saya dan merendahkan harga diri dan martabat saya. Dari situ saya terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan karena saya dalam kondisi tidak sadar atau tidak mabuk dan saya juga dalam kondisi. Kami mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Julius Aditya Resa. Baik, mohon izin Yang Mulia. Jadi, saudara, kami ingin bertanya, apa alasan Anda di PHK dari pekerjaan? Karena perusahaan tersebut hampir mau bangkrut. Dan setelah itu, apakah benar Anda tidak memberitahu kepada istri Anda sebagai korban bahwa Anda telah di PHK dari pekerjaan Anda? Ya, saya tidak memberitahu kepada. Apa alasan Anda tidak memberitahu? Karena saya takut dia khawatir dan takut saya akan mempunyai pekerjaan baru karena saya juga dalam kondisi yang beberapa. Baik, dari kuasa hukum apakah ada yang ingin disampaikan? Ada Yang Mulia. Yang pertama, kami ingin menggarisbawahi bahwa saudara adik ini merasa direndahkan oleh saudari Dian. Kenapa? Karena berdasarkan pernyataan saudari Dian kemarin saat sidang saksi bahwa selama ini
klien kami, Julius Aditya Resa, tidak pernah sama sekali melakukan tindakan kekerasan terhadap saudari Dian. Hal ini dipengaruhi oleh emosional dari pelaku yang merasa terbebani dan stres akibat tidak dapat mendapatkan pekerjaan, dan waktu itu posisinya juga dia di PHK dari perusahaannya. Lalu yang kedua, perlu dicatat bahwa pertengkaran ini merupakan hasil dari konflik dari terdakwa dan korban. Karena korban merendahkan martabat saudara adik. Ini salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari kami, terima kasih. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Apa motif Anda melakukan hal tersebut kepada saudari Dian? Bisa dijawab dengan lantang dan jelas. Izin menjawab yang mulia. Saya tidak mempunyai motif. Maaf sebelumnya, bisa duduknya diperbaiki untuk lebih sopan. Yang mulia. Izin menjawab. Jadi saya tidak mempunyai motif kenapa saya melemparkan diri kepada para korban, tapi itu karena saya sedang dipengaruhi oleh alkohol. Jadi saya tidak sadar. Apakah hal tersebut dapat menjadi alasan yang jelas untuk Anda melakukan hal tersebut? Tidak. Pada saat saudari Dian berada di rumah sakit, mengapa Anda sebagai suami tidak datang ke rumah sakit untuk menjenguknya, walaupun saat itu kalian sedang bertengkar? Yang pertama, para saksi tidak ada menelpon saya dan saya tidak tahu. Dan juga saya takut. Apa yang hal Anda takutkan? Takut dihakimi oleh masyarakat. Karena biasanya di ini suka menghakimi sendiri. Interupsi yang mulia. Mungkin yang dimaksud oleh Adit ini bahwa rasa takut ini timbulkan rasa penyesalannya akibat mencelakai korban Dian Johana. Hal ini mengakibatkan rasa takut itu sendiri untuk bertemu langsung dengan korban. Sekian dari kami. Terima kasih. Instruksi yang mulia. Baik. Tadi pelaku menyatakan bahwa saksi tidak menelpon dia dan memberitahunya tentang apa yang terjadi pada korban. Sedangkan di sini dia melarikan diri ke rumah kerabat dari dirinya, dan ini adalah sebuah hubungan keluarga. Dan di dalam keluarga tidak mungkin tidak ada komunikasi apabila ada yang jatuh sakit. Dan pastinya akan ada simpang siur ataupun akan ada keterangan yang memberitahukan bahwa korban itu sedang sakit. Cukup yang mulia ingin disampaikan? Saya mulia. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah keluarga dari korban ini ada yang datang ke rumah sakit? Korban, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Oke. Itu yang harus kita lihat di sini. Yang kedua, apakah keluarga dari Dian Johana ada yang menghubungi keluarga dari Adit? Tapi kenapa saudari Firna sebagai jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pasti dalam keluarga memiliki komunikasi, sedangkan Anda sendiri juga tidak tahu apakah keluarga Anda berkomunikasi dengan korban, berkomunikasi dengan keluarga Julius Aditya Resa? Mohon izin yang mulia. Dari kesaksian yang kami dengar bahwa setelah adanya kasus ini, saksi langsung memberitahukan kepada orang tua korban, yaitu Dian Johana. Saat itu Dian Johana sedang mengalami stres berat. Jadi dia selalu saja mencari suaminya, karena pada saat itu ia tidak sebetulnya ingat tentang kejadian yang dia alami. Oleh karena itu dikeluarkan visum dan ia membutuhkan masa pemulihan selama 28 hari. Dan sudah pasti dari yang kami dengar dari keluarga korban mencari tahu keberadaan
pertanyaan Anda. Saya ingin bertanya dulu kepada Adit. Kerabat yang dimaksud oleh Anda ini kerabat yang seperti apa? Keluarga dekatkah atau rekan kerja? Nah, perlu kita lihat di sini bahwa pasti keluarga tidak memiliki hubungan kuat pada rekan kerja, karena rekan kerja dari saudara Adit ini pasti banyak di perusahaan mamanya yang dia. Otomatis keluarga tidak memiliki kontak langsung pada rekan kerjanya. Oke, jadi semuanya cukup sampai di sini. Sidang hari ini mengenai pemeriksaan terdakwa dinyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 November 2023 dengan pembacaan surat tuntutan pidana dan tetap mendatangkan terdakwa. Hari ini tanggal 15 November 2023 akan diselenggarakan sidang perkara pidana KDRT dengan pembacaan tuntutan pidana dari JPU. Terdakwa Julius Aditya Resa. Sidang terhadap pembacaan tuntutan dari JPU dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami mempersilahkan jasa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Izin yang mulia, sebelum membacakan tuntutan, izinkan kami untuk membagikan surat tuntutan kami yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sekalian, izinkan kami untuk membacakan surat tuntutan. Pengadilan Negeri Nangapino Kabupaten Melawi Kalimantan Barat untuk keadilan. Surat tuntutan nomor PDS 02/22/2023. Sehubungan dengan adanya tindak pidana yang kami hubungkan dengan fakta persidangan, sebagaimana kami uraikan, maka kami penuntut umum dengan memperhatikan hasil pemeriksaan telah menetapkan terdakwa pada persidangan ini. Identitas lengkap sebagai berikut. Nama lengkap Julius Aditya Resa alias Adit. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan terlampir dalam berkas berdasarkan surat penutupan Majelis Hakim. Berdasarkan surat penutupan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nangapino Kabupaten Melawi Kalimantan Barat untuk keadilan nomor 231 KDRT /1/2021/2023 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nangapino Kabupaten Melawi Kalimantan Barat yang memeriksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Julius Aditya Resa alias Adit bersalah melakukan tindakan pidana KDRT sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 UU PKDRT dan pasal 44 ayat 2 UU PKDRT. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 45 juta rupiah. 15 November 2023, korban kami jaksa penuntut umum Seniwati SHMH, Veronica Firna SHMH, Filiberta Dwi Agustina SHMU. Sekian yang mulia. Terima kasih. Kuasa hukum, apakah akan memberikan pembelaan? Ya, yang mulia. Pada hari ini tanggal 22 November 2023 akan diselenggarakan sidang perkara pidana KDRT dengan pembacaan tuntutan pembelaan. Izin yang mulia, sebelum kami membacakan pembelaannya, izinkan kami membagikan salinannya. Hormat kami, Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Izinkan kami sebagai kuasa hukum terdakwa Julius Aditya Resa untuk menyampaikan pledoi dalam perkara ini. Yang pertama, kondisi psikologis terdakwa. Pertama-tama, kami ingin menyoroti kondisi psikologis terdakwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Terdakwa telah mengalami PHK dari pekerjaannya pada tanggal 2 Agustus 2020.
Sidang hari ini mengenai pembacaan pembelaan selanjutnya dinyatakan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 29 November 2023 dengan pembacaan putusan. Dipersilakan terdakwa memasuki ruang sidang. Terdakwa silakan. Pada hari ini, tanggal 29 November 2023, akan diselenggarakan sidang perkara pidana KDRT dengan pembacaan putusan dari hakim dengan membawakan korban dan saksi. Terdakwa Julius Aditya Resa. Sidang perkara pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum pembacaan putusan, Saudara Adit mohon berdiri. Mengadili, pertama, menimbang menyatakan terdakwa Julius Aditya alias Adit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat. Menetapkan terdakwa Julius Aditya Resa sebagai tersangka. 2. Menjatuhkan pidana terhadap tersangka Julius Aditya Resa alias Adit berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Oleh karena itu, dijatuhkan tersangka dengan kurungan penjara paling lama 15 tahun dan didenda sebesar 40 juta rupiah. Menetapkan tersangka Julius Aditya Resa mulai hari ini tanggal 29 November 2023 ditahan. 4. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nangapino, Kalimantan Barat hari ini tanggal 29 November 2023 oleh Profesor Medansius Gendrisna Aswada, SH, MH, MHum sebagai Hakim Ketua dan Herculanus Hadi Prayoga, SHMH, serta Gina Evelyn, SHMHum, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan dianggap telah dibacakan pada hari ini tanggal 29 November 2023 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh panitera pada Pengadilan Negeri Nangapino, Kalimantan Barat, dengan dihadiri oleh penuntut umum serta dihadapkannya tersangka. Baik saudaraku, apakah sudah mengerti mengenai putusan yang sudah dibacakan? Mengerti. Oleh karena itu, sidang hari ini tanggal 29 November 2023 mengenai pembacaan putusan dinyatakan selesai dan ditutup. Apa yang telah bukan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Ini tidak sesuai dengan Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang tak tebak. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus